واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau, hadis dari sahabat yang mulia Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu an. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat kita tersebut dihisab dan diadili oleh Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan di dalam hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidaklah bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai dia tersebut ditanya 4 pertanyaan berikut ini. An umrihi fima abnah. Pertanyaan yang pertama tentang umurnya, dihabiskan, digunakan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, diamalkan ataukah tidak diamalkan. Pertanyaan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, tentang harta 2 pertanyaan yang diajukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, dari mana engkau mendapatkan ini harta? Dari sumber yang halal ataukah sumber yang haram? Kemudian pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqahu.
Jika toh kita mendapatkan harta yang halal, kemana kita membelanjakannya? Apakah ke tempat-tempat yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita belanjakan, untuk kita habiskan itu harta? Atau jangan-jangan di tempat-tempat yang Allah Jalla wa'ala tidak ridha, Allah tidak mengizinkannya, artinya ke jalur-jalur yang haram. Dan yang terakhir, pertanyaan yang keempat yang ditanyakan, an jismihi fima abla, tentang tubuhnya, fisiknya digunakan untuk apa? Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga hadis ini ya dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Berkaitan dengan 4 pertanyaan ini yang perlu digarisbawahi. 4 pertanyaan ini bukanlah pertanyaan pembatas. Artinya bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan diajukan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita sebagai hambanya. Di antaranya 4 pertanyaan ini. Kemudian tidak semua hamba akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Allah Jalla Jalaluh. Seperti para anbiya, para nabi, itu tidak ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Mereka langsung masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti umatnya Nabi SAW, ya, yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga, yang dimana mereka tersebut memiliki 4 sifat, 4 kriteria. Yang pertama apa? La yastarkun, tidak pernah mau untuk meminta ruqyah. Jangankan ruqyah yang haram, ruqyah yang mubah, ruqyah yang boleh saja mereka tidak mau minta. Dikarenakan mereka itu memiliki at-tawakkul at-tam, ketawakalan yang sangat sempurna untuk Allah Jalla wa'ala. Yang kedua sifat mereka itu, 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab itu adalah la yaktawun, tidak pernah mau untuk meminta pengobatan secara kai. Ada besi diletakkan di api, sudah panas, kemudian diletakkan di bagian tubuh yang sakit. Pengobatan secara kai mubah, halal, tapi meminta pengobatan secara kai itu hukumnya apa? Makruh. Nanti lain kesempatan kita bahas hadis ini. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah tatayyur, tidak pernah menganggap sial akan sesuatu hal. Dan yang terakhir kriterianya mereka itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini pun menurut satu riwayat 70.000 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nah, ini tidak ditanya tentang 4 pertanyaan ini. Nah, itu diantaranya. Nah, kondisi kaum muslimin ketika masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala itu terbagi menjadi 3 golongan. Kaum muslimin yang masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan kaum muslimin yang masuk surga tanpa dihisab. Di antaranya umat Nabi Muhammad SAW yang berjumlah berapa tadi? 70.000 dari kalangan umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab. Nah, nanti kita ada tambahan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi lain kesempatan nanti ya kita akan membahas itu. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad itu minta tambahan porsi. Tidak cukup dengan 70.000 saja. Demi Allah, kalau 70.000 saja, persaingan kita dengan para sahabat saja sudah terkalahkan. Bagaimana luar biasanya para sahabat ridwanullah ajmain. Akhirnya ya doanya Nabi Muhammad ya dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. 1.000 dari 70.000 tadi akan membawa 70.000 lagi dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ada beberapa golongan di antara yang suka tahajud, qiyamul lail, ya,
itu masuk surga tanpa hisab. Disebutkan di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nasu yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia di suatu tempat ya yang disebut dengan sebutan padang mahsyar. Ya, fayunadi munadin. Kemudian manusia dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Aina alladhina tatajafa junubuhum anil madaji. Hai manusia, siapa di antara kalian ini yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Maksudnya siapa di antara kalian ketika hidup di dunia ini suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, apapun namanya, qiyamul lail, tahajud ataupun yang lainnya istilahnya. Fayaqumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak tersebut ya, yang berdiri itu jumlahnya sedikit. Berdirinya mereka menunjukkan bahwasannya mereka itu ketika hidup di dunia suka melakukan tahajud, qiyamul lail sekaligus witirnya. Fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Mereka yang suka tahajud, qiyamul lail ini masuk surga tanpa hisab. Nah, banyak lagi beberapa golongan. Nanti kita akan sebutkan lain kesempatan di kajian yang akan datang. Ada lagi kaum muslimin yang kedua. Ya, kaum muslimin masuk surga dengan mendapatkan hisab yang ringan, yang diistilahkan oleh Nabi SAW al-aad. Dipanggil ya, seseorang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW oleh Allah Jalla Jalaluh untuk diadili. Kemudian Allah Jalla wa'ala memaparkan, membuka catatan-catatan amalan dosa yang pernah dia lakukan. Tidak disaksikan oleh umat yang lainnya, tidak disaksikan oleh bangsa jin, oleh malaikat, oleh manusia yang lain. Cuma dia dan Allah Jalla wa'ala saja tahu tentang dosa apa yang dia lakukan. Kemudian Allah Jalla wa'ala bertanya kepada tu hamba, ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau tahu tentang dosa ini yang engkau pernah lakukan? Kemudian hamba itu menjawab, na'am i'tarabtu ya Rabb. Aku mengakui itu dosa dan aku mengakui itu perbuatan aku pernah lakukan. Nah, sampai selesai, kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, ya, satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu ketika di dunia, ini dosa-dosa aku tutup, kata Allah Jalla wa'ala. Dan hari ini aku ampuni ini dosa-dosa. Silakan ya engkau masuk ke dalam surga. Nah, orang yang mendapatkan hisab yang ringan yang disebut dengan istilah al-arab dipastikan juga masuk surga. Wal'iyadzu billah yang ketiga, yaitu golongan kaum muslimin yang mendapatkan hisab yang asir, yang susah lagi sulit, disebut dengan hisab munaqasyah. Di situ dia diadili, dibuka amalan yang pernah dia lakukan, baik yang baik ataupun buruk, hingga ditimbang oleh Allah Jalla Jalaluh, hingga dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi SAW, faman nukisha udziba, faman nukisha udziba. Barang siapa yang mendapatkan hisab niqas atau munaqasyah ini, kebanyakan mereka itu apa? Disiksa, diadab di dalam api neraka, mampir ke dalam siksa api neraka, meskipun tidak kekal abadi selama dia tersebut masih ada iman, masih ada tauhid, ya, masih ada Islam. Yang dia lakukan cuma sebatas dosa besar, yang dimana itu dosa bukan syirik besar, maka pada ujungnya dia akan dikeluarkan oleh Allah Jalla Jalaluh ya dari siksa api neraka hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, kita ini kondisinya dari 4 pertanyaan ini adalah kondisi pada saat manusia itu dalam kondisi ketakutan yang sangat luar biasa. Berada di suatu padang yang dimana butiran-butiran pasirnya putih tanpa ada batas, tanpa ada ujung. Yang dimana pada saat itu matahari begitu terik, karena sangat dekat dengan yang itu namanya padang. Disebutnya padang mahsyar. 1 mil dan 2 mil saja jaraknya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah nanti diajukan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah 4 pertanyaan ini. Yang pertama,
Ya, an umrihi fima abna, tentang umurnya digunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah. Umur itu adalah kinayah perjalanan hidup kita. Ketika kita keluar dari perut ibu kita, hari-hari yang kita lewati, pekan, bulan, tahun, hingga kita meninggal dunia, itulah umurnya manusia. Dan kita tahu umur manusia itu berbeda-beda. Kalau kita melihat keadaan fase kehidupan manusia ini, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, itu terbagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama, fase bayi. Itu sudah kita lewati, bukan begitu? Fase yang kedua adalah fase kanak-kanak. Itu pun sudah kita lewati. Fase yang ketiga, fase remaja. Dari kita baligh sampai kita berumur 24 tahun. Kebanyakan kita sudah kita lewati fase yang ketiga ini. Fase yang keempat, fase dewasa. Dari kita berumur 25 tahun sampai berumur 40 tahun. Lewat 40 tahun, itu fase terakhir. Fase apa? Fase tua. Dan rata-rata kita sudah mengalami hal itu. Jadi subhanallah, itulah kinayah dari perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu adalah umurnya manusia. Subhanallah, kalau kita perbandingkan umurnya umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat terdahulu, subhanallah, umurnya umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Terbilangnya berapa tahun? Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Aqalluhum man yazalik, sangat sedikit orang yang melewati umur 70 tahun. Orang yang sudah masuk umur 60 tahun itu warning. Selain fase terakhir sudah dia dapatkan, sekaligus juga itu sebagai kehati-hatian dia. Sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Sayangnya Nabi kepada umatnya, kepada kita ini, hatta masalah umur diinfokan kepada kita. Hei kalian umatku yang sudah berumur 60 tahun, hati-hati ya, sebentar lagi kalian akan dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Ya, Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal umur berapa? 63 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal umur berapa? 63 tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meninggal umur berapa? 63 tahun. Utsman 72. Ya, rata-rata kita antara itu 60 dan 70. Jangan merasa kita sok sehat, masih kuat fisik, kata dia. Tapi itu sudah ada info yang harus kita pahami dan kita yakini. Ana sudah umur 60 tahun, berarti sebentar lagi apa? Akan meninggal dunia dan pasti akan mati. Aqalluhum man yazalik, sangat sedikit yang lewat 70 tahun. Ana tidak yakin di antara antum ini ada yang lewat 70 tahun. Kalau toh ada, itu bisa dihitung dengan jari. 5, 6, 7, atau 10. Kata-kata sudah ma'assalamah, sudah meninggalkan kita. Dan subhanallah kata Nabi SAW, orang yang melewati umur 70 tahun, disebutnya dengan istilah apa? Asarallahu fil ar. Tawanan-tawanan Allah yang ada di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tawanan Allah Jalla Jalaluh,
Lihatlah orang yang berumur melewati 70 tahun. Itu tawanan Allah. Kenapa Anda dibilang tawanan Allah? Karena umur antum sudah melewati 70 tahun. Artinya namanya tawanan, berarti dengan kematian itu sangat dekat sekali. Sebentar lagi akan meninggal dunia. Subhanallah. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah ketika itu mengalami sakit. Akhirnya mereka tersebut, ya, kalau bahasa sekarang karantina. Mereka akhirnya berada di suatu tempat untuk mengkarantina diri. Subhanallah, Abu Bakar memberikan nasihat kepada pegawainya yang bernama Bilal bin Rabah ini. Syub ya Bilal, kita sakit. Kita ini sudah tua dan kematian itu sangat dekat dengan kita. Lebih dekat daripada tali sandal kita. Beda dengan umur umat terdahulu, panjang-panjang. Sampai disebutkan di dalam satu athar yang disampaikan oleh para ulama, didapatkan di zaman Bani Israel, di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang ibu yang mendapatkan anaknya meninggal dunia. Si ibu itu menangis sejadi-jadinya. Ada seorang alim yang memberikan nasihat kepada itu ibu. Ibu sabar, ini sudah musibah. Takdir Allah Jalla wa'ala, ini ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kata ibu tersebut mengatakan kepada itu alim, bukan apa-apa Ustaz, bukan apa-apa ya alim. Aku kesian dengan dia. Masih muda belia, sudah meninggal dunia. Belum merasakan hijaunya dunia, belum merasakan kesenangan dunia. Si alim itu bertanya kepada itu ibu, maaf ibu, pada saat anak ibu meninggal dunia, dia berumur berapa tahun? Kata ibu tersebut, sangat muda. Ya berapa tahun? Anakku meninggal dunia ketika dia berumur 500 tahun. Subhanallah. Zaman itu 500 tahun dianggap apa? Masih muda. Kata orang alim tersebut, wallahi demi Allah, akan ada satu zaman yang kelak umatnya itu berumur pendek-pendek. Antara 60 dan 70 tahun. Wallahi ibu, syukurilah apa yang ada. Anakmu ini berumur panjang 500 tahun. Nanti akan datang umat yang umurnya pendek-pendek antara 60 dan 70 tahun. Kata si ibu tersebut, wallahi demi Allah, jika sekiranya aku ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk berada pada zaman itu, aku gunakan hari-hariku untuk beramal. Aku gunakan waktu-waktuku untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, maka oleh sebab itu, kita yang sudah melewati fase ini begitu cepat. Ya Allah, kita lihat subhanallah, ini anak kecil, tapi ketika bertemu, ya Allah, sudah punya anak dia. Cepat betul ini waktu. Kita kadang, ya Allah, anak udah tua ya. Subhanallah. Masih terbayang, ya Allah, kita melakukan ini, melakukan itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Ketika ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, kita gunakan apa ini umur kita selama ini? Subhanallah. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada kita tentang umur. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian, maksudnya amalan kalian, sebelum kalian ditimbang oleh Allah Jalla wa Ala. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum wa tazinu lil 'ardil akbar. Ya, bahwasannya paling ringannya untuk hisab kalian nanti besok hari, maksudnya di padang mahsyar, ya, ketika kalian sanggup menghisab diri kalian sendiri, antuhasabu, ya, anfusakum. Kemudian kalian menimbang-nimbang amalan kalian tersebut untuk tujuan yang besar, yaitu apa? Ketika kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, pada saat Allah Jalla wa'ala bertanya tentang masalah umur kita digunakan untuk apa.
Cobalah renungkan diri kita, sudah apa yang kita lakukan? Hari ini saja deh. Bangun pagi, alhamdulillah. Bangun pagi apa yang dilakukan? Langsung. Seharusnya kan baca doa dulu. Praktekkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Beliau duduk, kemudian mengusap wajah beliau, mengusir ngantuk. Kemudian setelah itu baca doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kelihatannya amalan ringan, tapi kita isi waktu kita, umur kita dengan amal soleh. Subhanallah, kita keluar, sebelum masuk kamar mandi baca doa, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian mendahulukan kaki kiri baru kaki kanan. Kemudian kita mengambil air wudu. Setelah itu kita tersebut keluar lagi dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan baru kaki kiri sambil membaca ghufranaka. Setelah itu ya kita bangun, kebetulan belum adzan subuh, kita gunakan untuk tahajud, barang 2 rakaat 1 witir. Subhanallah, terdengar adzan, kita jawabi adzan. Kemudian setelah itu kita mengerjakan qobliyah subuh. Setelah itu kita datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Subhanallah, setelah salat subuh apa? Bekerja. Sesuatu yang halal, yang mubah. Kemudian masuk lagi zuhur, kita berjamaah di masjid melaksanakan salat zuhur. Dan yang amalan-amalan yang baiknya. Tapi kalau kita hitung-hitung berkaitan dengan hari ini saja, kalau kita timbang, lebih banyak yang baik ataukah yang buruk? Wallah, dihitung-hitung Ustaz ya, kelihatannya lebih banyak yang buruk. Tadi ana di kantor sempat gibah Ustaz. Sempat juga gosipin bos atasan. Ya. Sempat juga ngomong ini ngomong itu. Sempat juga membentak orang tadi, menghina orang dan mengancam orang. Dan lain sebagainya. Sempat juga melihat sesuatu yang tidak bermanfaat yang mendatangkan dosa. Hitung, kata Umar bin Khattab. Ya, digunakan apa tuh umur? Dan ingat, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Apa yang kita dapatkan sekarang ini, hari Jumat, itu bukan Jumat yang tahun lalu. Ini Jumat bukan Jumat yang bulan lalu. Ini Jumat, ya bukan Jumat pekan lalu. Ini hari Jumat, khalqun jadid. Makhluk Allah Jalla wa Ala yang terbaru. Ketika kita bangun, ini hari mengatakan kepada kita, Ana khalqun jadid, ana khalqun jadid. Aku makhluk Allah Jalla wa Ala yang terbaru. Bagtanimni. Tolong manfaatkan aku sebaik mungkin. Kenapa? Ya, karena aku fa inna 'alaika syahidun. Karena sesungguhnya aku ini kelak akan menjadi saksi buat kebaikan engkau dan buat keburukan engkau. Maka oleh sebab itu, sebaik mungkinlah kita manfaatkan waktu, jangan kita sia-siakan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Innal mu'mina qawwamun ala nafsih. Sesungguhnya orang mukmin itu sanggup untuk menguasai diri dia sendiri. Yuhasibu nafsahu lillahi azza wa jalla. Orang mukmin itu sanggup untuk menghisap dirinya sendiri. Yang dimana untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa innama khaffal hisab yaumul qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya ringannya hisab kita nanti pada hari kiamat ketika kita ini terbiasa untuk menghisap diri kita sendiri ketika kita hidup di dunia ini. Sebelum tidur cobalah, ya Allah, apa yang ana lakukan hari ini? Coba hisap diri kita. Pernahkah kita melakukan itu? Abadan. Ya Allah, lisan ana enggak terjaga hari ini. Ya Allah, mata ana enggak terjaga hari ini. Ya Allah, telinga ana enggak terjaga hari ini. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Enggak. Yang kita hitung kebaikan-kebaikan kita. Ada kebaikan salat duha, qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, itu kalau kita mencoba di hari-hari kita sebelum tidur menghisap diri kita, maka insya Allah, kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, akan meringankan hisap kita nanti pada hari kiamat kelak. Wa inna masyaqqal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin
akhadhu hadza al-amra min ghairi muhasabatin. Susahnya hisab nanti di padang mahsyar pada hari kiamat kelak, ketika itu kaum, ketika itu kita tidak pernah menghisab diri kita sendiri. Subhanallah, dianggap sesuatu yang biasa, jalani hari-hari ya sampai meninggal dunia, enggak pernah memikirkan apa yang harus dia lakukan. Nah, itu berkaitan tentang masalah umur. Manfaatkan sebaik mungkin tentang masalah umur kita ini untuk melakukan amal saleh. Kemudian yang kedua, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, adalah berkaitan tentang masalah ilmu. Ya, tentang ilmu kita, wa an ilmihi fima fa'ala. Ya, tentang ilmu yang kita sudah dapatkan, sekian tahun kita belajar, sudahkah diamalkan atau jangan-jangan belum diamalkan? Wa an ilmihi madza amila fihi. Disebutkan dalam satu riwayat, diperdebatkan memang hadis ini, tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat. Dikatakan wailun liman la ya'lam, celaka orang yang tidak berilmu. Wailun liman alima summa la ya'mal, celaka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Kita tahu tentang keistimewaan dan keutamaan ilmu. Allahu Jalla Jalaluh